Ada orang yang jadi pengusaha, dia cepat sekali kaya walaupun harga jual barang murah sekali. Kata orang dia punya tuyul, punya pesugihan. Apakah hal yang demikian benar? Apakah termasuk orang yang mendapat rezeki dengan yang tidak dikehendaki? Masa kowe ngaji sik tekok tuyul barang kowe ya. Kok kamu orang baru ya tuyul ora enek. Nek tuyul dinggo pesugihan keneng, golekno aku tak ngingu. Aku tak melu ngiku tuyul itu. Ya toh? Tuyul itu cerita bohong. Ya. Jangan pinter le enggak cerita turun temurun kan gitu. Tuyul mesti anaknya mesti kecil tur gundul, tur wudo sisan. Ya. Sebenarnya gundul apa ya ora nek rambutnya apa ya ora tukul gitu. Nah, bertukul dicukur, berarti ana tukang cukur tuyul barang enek. Dah bohong itu. Kalau tuyul tuh bisa njikui duit, orang njikui duit yang omahmu. Bang kuwi duwite akeh. Masa njikui mung nyeler 50, selawe, 100. Lah wong duit miliaran ning bang pirang-pirang kok. Njikui sithik-sithik. Nah, terus timbul, wah lah ning bang ning sing jaga kuat. Iya sing jaga polisi. Ya ta? Masa tuyul wedi karo polisi? Jarine polisine ra roh tuyul, tuyule weruh polisi. Nah, jadi itu bohong. Itu hanya tertanam rasa dengki. Dulu kalau ada tetangga ada orang kaya, ya dikandake tuyul, duwe tuyul aja anu kuwi pakake pesugihane ora. Itu untuk menanamkan kebencian pada orang kaya. Nggak ada tuyul itu. Tuyul seperti ceritanya itu enggak ada. Lah nek tuyul sing metu nggon TV gandengane Mbak Yul tuh eneng. Eneng gitu. Ya itu. Nek tuyul nanti sudah bisa di foto di film itu cetok ngapusi itu. Enggak ada itu. Jadi jangan percaya. Lah dia kok dapat kaya? Ya rumangsamu. Ya rumangsamu itu ora tau nyambut gawe. Nyambut gawe sak-sake. Lah opo nyedak nyambut gawe dadak lapor karo kowe. Ya. Terus dia dapat uang dari mana apa dadak lapor karo tanggane. Iya kan? Enggak perlu. Dapat uang dari mana dia? Emang dia lahir itu sudah kaya kok dia kok. Baru lahir itu sudah kaya. Sebabnya siapa? Anaknya orang kaya. Wes. Belum lahir itu sudah ditabungkan di sana, di bank-bank ada depositonya untuk anak ini, untuk anak itu, untuk ini. Ada asuransi, ya asuransi beasiswa dan sebagainya itu. Sehingga sekolah raragat kali juga asuransi ini. Nah itu maka kita nyambut gawe dodolane ya ora larang ya biasa kok ya berkah itu ya. Nah, aja sok ndelok kesugihane wong liya. Kalau ndelok kesugihane wong liya terus timbul kedengkian mau. Tak rewangi nyambut gawe terus keringat. Esuk teko bengi gitu. Ora sugih. Tangga kuwi ketoke mung dredar-dredar ora nyambut gawe lho kok malah sugih. Nah terus ngiku tuyul. Iya mbok kowe nyambut gawe terus keringat kok ora bakal sugih wong. Esuk teko sore jam 5 tekan jam 7 bengi wong genjot becak arep sugih piye coba. Hah? Genjot sugih piye? Ya iya, tenagamu kuwi nyambut gawe nganggo akal kuwi kadang-kala kalah dengan akal. Ada orang kerja itu nganggo pulpen tanda tangan 10 juta. Lah kowe macul ngantek pirang hektar. Lah itu toh. Tanda tangannya dapat juta. Ana meneh wong sapune sing maklar-maklar tanah barang. Kadang-kala sambil lalu ngomong-ngomong, kene wong butuh tanah itu 10 hektar. Tawakno ning MTA kowe. Tuku tenan 10 hektar di sana. Nah,
Padahal sekarang itu kalau jualkan tanah itu berapa? Berapa persen? 2,5%. Orang jarak tau. Itu kan orang MTA. Alhamdulillah MTA ini baru beli tanah nanti untuk pondok pesantren 20 hektar malah. Sekarang nyarkan. Nah, dalannya kan untuk duit kuwi. Ya, dalannya untuk duit. Wah, ngerti aku ndek ben dadi dalane. Lah kuwi dalan dilewati mlenyak ngono kok. Iya toh? Ah, gitu. Nah, maka itulah kadang-kala rezeki ini wong ora entuk dimerekke. Allah beri rezeki pada siapa. Ya. Maka untuk masalah harta ojo nglangak ndelok ngisor. Nasihatin Nabi unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jadi masalah harta itu kamu lihat orang di bawahmu, jangan lihat di atas. Biar kamu bisa bersyukur. Kalau lihat di atas itu enenge kurang wae dah. Kayak kok duwe ngene, aku mung kaya ngene. Kan duwe ngene, aku mung kaya ngene. Lah itu ora tak tapi aja mung kaya ngene. Sing ngisore aku jek luwih meneh. Nah, itu ta. Ayo alhamdulillah elek-elek duwe omah lah. Kayak sing ngono kae malah omah weran duwe. Turune ning ngarep omah apik itu bae ditunggone dhek mung turu ning empere tok. Emper toko, kok tokone buka harus ngalih. Nah, kita masih elek-elek sih omahe dhewe disyukuri. Nah, inilah kalau kita pandai mensyukuri nikmat terus disertai dengan hemat nanti suatu saat Allah beri. Kalau kamu sekarang baru kontrak rumah nanti suatu saat bisa beli rumah. Nah itu, maka itu semuanya jangan masalah. Apalagi masalah urusan bondo itu serasa masalah harta. Jangan terperdaya kamu. Coba dibaca ayatnya tadi. Jangan kamu terperdaya itu loh. Halaman 7 surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ya. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Ya enggak? Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bergembira dengan kesenangan dunia ini aja. Dikirain rezeki banyak itu seneng tok. Ya benar senang gitu, padahal kalau kamu tahu ya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Kalau dibandingkan kesenangan akhirat, dunia itu sangat sedikit mata qalil. Coba dibacanya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata qalil summa ma'wahum jahannam. Surat Al-Imran ayat 196, 197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam. Dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ya, jangan kamu terperdaya dengan kehidupan kebebasan orang kafir di dunia ini, walaupun dia hanya banyak hartanya berlimpah ruah. Ya, jangan terperdaya. Memang orang kafir itu hidupnya hanya senang tuh di dunia itu mata'un qalil. Ya senang-senang sementara tuh. Summa ma'wahum jahannam. Nanti setelah tinggalkan dunia ini dia akan dipaksa masuk jahanam. Ya, kesenangan dunia itu dinikmati berapa lama? Ya, setelah dia di akhirat ini masuk jahanam selama-lamanya. Tidak ada habis-habisnya itu.
Nah, itu kan. Kadang-kadang orang diberi harta kekayaan yang banyak, sombong. Tuh ayat tadi, halaman 7 tadi, ayat berikutnya. Banyak dibaca surat Saba itu. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ya enggak? Perhatikan ayat ini. Kalau diberi harta kekayaan yang banyak, disuruh taat kepada Allah, orang yang hidup mutraf itu orang hidup mewah, hartanya banyak. Ya. Apabila disuruh mengikuti Rasulullah, utusan Allah, taat pada Allah, dia tidak mau. Orang yang hidup mewah itu, dia mengata, saya mengingkari apa yang kamu serukan itu. Tidak percaya, maksudnya begitu. Ya. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Tidak percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Neraka, surga, barang itu siapa yang ngerti. Ya. Ya, di dunia ini, malah orang yang ngomong surga ya, neng dunia keturutan apa-apanya ya surga. Ya. Neng neraka jare sing diner ora teko. Jadi karepke ora keturutan dah wis neng neraka urip neng dunia kuwi. Nah, maka dia tidak mau diajak taat pada Allah itu yang dibanggakan apa? Nahnu aksaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Saya banyak harta. Harta saya banyak. Anak saya banyak, anak buah saya banyak, pendukung saya banyak. Tidak mungkin saya akan diazab. Saya orang kaya. Nanti kalau saya tidak taat, tidak sholat, tidak jadi orang Islam, tidak mau diazab ya, disiksa katanya dan neraka katanya. Ya, malaikat penjaga neraka tak suap. Nyata. Tare butuh ngopo? Itu dah. Nah, dia banggakan seolah-olah harta itu segalanya. Maka dia mengatakan nahnu aksaru amwalam wa aulada. Saya lebih banyak memiliki harta dan anak-anak, anak bisa anak buah ya. Maka wa manahnu bimu'adzabin, tidak mungkin saya akan diazab. Wong harta saya banyak. Dibandingnya wong ning dunya kuwi. Ya, wong sugih no Allah kena perkara apa-apa, hakime disuap. Ya. Nanti kalau saya mau dihukum berapa itu pasal berapa? Beli pasal berapa, harganya berapa, di dunia itu bisa dibeli. Ya, bisa beli pasal di sini. Di hadapan Allah jangan coba. Maka itu di hadapan Allah nanti Allah sudah ingatkan wattaqu. Ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfa syafaatun wala hum yunsarun. Takutlah kamu kepada suatu hari, jangan kamu anggap seperti di dunia ini. Saya tidak akan diazab karena saya banyak harta. Ya, yang akan menyiksa tak tebus, tak bayar, tak suap. Oh, dinanen menyiksa. Allah katakan, takutlah pada suatu hari. Yang pada hari itu seorang tidak bisa menggantikan orang lain. Tidak ada tebusan yang bisa diterima oleh Allah. Di ayat lain dikatakan dalam surat Al Imran 91, sekalipun kamu mempunyai emas sepenuh bumi, untuk menebus dirimu karena kamu kafir pada Allah supaya bebas dari azab neraka, ditebuskan emas sepenuh bumi miliknya semua, tidak diterima oleh Allah.
Maka hari itu tidak ada hari tebusan. Ya. Wala tanfa'uha syafaatun, dan tidak ada manfaat syafaat pada hari itu, pertolongan. Walahum yungsorun, dan tidak akan ditolong. Di hadapan Allah itu semua kekayaan tidak bermanfaat. Semua anak, apalagi cuma anak buah, anaknya sendiri pun tidak bisa menolong. Ya, tidak ada bisa menolong. Masing-masing bertanggung jawab akan perbuatannya sendiri-sendiri. Bapak tidak bisa menolong anak, anak nggak bisa menolong bapak, tidak bisa. Maka pada ayat kelanjutannya, terus dibaca ayat 37-nya. Ayat Saba tadi. Surat Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ya, tadi membanggakan orang yang kaya. Ya, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bim'adzabin. Saya banyak harta, banyak anak buah, tidak mungkin akan diazab. Ayat ini Allah menjelaskan, wa ma amwalukum wala auladukum illati tuqarribukum indana zulfa. Bukan hartamu dan bukan anakmu yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Bukan. Anak, harta tidak bisa menolong apapun. Illa man amana wa amila sholihan. Kecuali imanmu dan amal solehmu. Orang yang beriman dan beramal soleh, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Ya, yang bisa menyelamatkan kamu itu imanmu dan amal solehmu. Itu yang akan menyelamatkan kamu. Yang akan memasukkan kamu di dalam tempat yang aman, yaitu di surga. Itu bukan hartamu, bukan anakmu, tapi imanmu dan amal solehmu. Maka harta dan anak itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Hartamu, anakmu tidak ada gunanya apapun kalau sudah di hadapan Allah nanti. Yang berguna apa? Illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan iman. Ya, amal yang didorong karena iman, yang disebut amal soleh tadi, amanu wa amilu soleh, ayo wa amilu solihat. Jadi kalau kamu iman dan amal soleh, itu yang menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kamu bukan hartamu, bukan anakmu. Loh, jangan terlalu membanggakan harta kalau kamu jadi orang kaya di dunia ini. Hartamu banyak itu yang memberi Allah. Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau diberi harta banyak jangan sombong. Tidak manfaat apa-apa di hadapan Allah nanti. Ya. Jangan seperti Qarun itu sombong. Ya itu enggak ada artinya. Diberi kekayaan, diberi kedudukan. Jangan seperti Fir'aun. Apa yang terjadi? Qarun dan Fir'aun semuanya tenggelam. Qarun tenggelam dalam tanah, ya, urukan tanah hidup-hidupan. Fir'aun tenggelam di Laut Merah karena kesombongannya. Mau ngejar Musa beserta para pengikutnya, mau dibunuh. Fir'aun beserta tentaranya mengejar, mau membunuh karena Musa menyampaikan ajaran tauhid. Menyeru manusia jangan menyembah Fir'aun, sedang Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya tenggelamkan oleh Allah di Laut Merah beserta tentaranya. Qarun juga begitu.
Diberi kekayaan oleh Allah harta yang banyak, sehingga kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya saja dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat, keberatan. Itu baru kuncinya, belum hartanya. Ya, ketika diingatkan supaya kamu wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Ketika diingatkan carilah bahagia hidup di akhirat. Ya. Jangan hanya dunia saja. Dunia boleh, tapi sekedar tidak lupa saja. Dan berbuat baiklah kepada manusia seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Tadi wong sugih aja sombong. Ya, ngertilah kamu dengan orang-orang yang tidak punya. Ternyata malah menampakkan kesombongannya. Saya punya harta kekayaan ini bukan pemberian dari siapa-siapa, karena ilmu yang ada pada diriku. Nah, tidak lama kemudian tanah longsor. Ya, ada bencana, tenggelam seluruh harta kekayaannya dan orangnya. Nah, orang yang melihat korban begitu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ayat, semua itu bentuk-bentuk kejadian yang diberikan Allah itu ayat. Itulah arti dunia, nggak bisa dibangga-banggakan. Tapi iman dan amal soleh yaitu pantas, yang pantas disyukuri dan itu yang akan menghantarkan manusia sampai kepada kehidupan yang bahagia, yang sesungguhnya. Halaman 5, surat Al-Isra ayat 30-31. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Berdasar ayat ini sebenarnya siapakah atau apa kriteria hamba-hambanya yang termasuk dilapangkan rezekinya dan siapakah yang disempitkannya. Kadang ada juga beberapa teman ngaji yang bertanya, kenapa sejak dulu aku kok begitu-begitu saja? Kapan aku bisa kaya? Padahal banyak orang-orang kafir yang kaya, padahal aku yang ngaji juga sudah berusaha seperti mereka. Karmu ngaji ben sugih itu toh. Lah nek wong ngaji kabeh wong ngaji sugih ra nek wong ra gelem ngaji. Kabeh do ngaji terus sugih kabeh kok. Ya ta? Niatmu jangan keliru. Lah aku iki wong ngaji barang kok ora sugih, wong kafir do sugih kok. Aja ndelok wong ngaji sugih, ya ta? Orang yang ngaji kalau mengamalkan hasil kajinya pasti jadi orang kaya. Iya. Nek kowe ngaji kok rumangsa melarat ae kowe mesti ora ngamalke ngajine. Ya, ora. Tang aku. Yang dikatakan orang kaya itu seperti apa toh? Apa orang kaya itu yang banyak hartanya? Tadi saya contohkan. Orang yang koruptor itu orang melarat. Padahal jika ambil yang baru lari, baru ketemu sekarang itu namanya siapa? Berapa M yang digawa lari dia? Ya. Nek nurut berita TV lah aku ya ora ngerti jika tenan apa ora. Ya toh. Lari ke luar negeri akhirnya ketangkap gak boleh digandeng gitu. Itu orang kaya atau orang melarat? Karo kamu bandane oke ndi? Nah, mungkin orang melihat itu orang kaya. Enggak, itu orang melarat itu. Orang melarat itu. Maka masih ngambili karena merasa kurang. Lah ukuran kaya kalau menurut Rasulullah SAW al-ghina ghina nafas.
kaya itu letaknya di dalam hati. Mula kalau kamu ngaji, ngamal ke hasilnya ngaji, mesti jadi wong sugih. Jadi orang kaya kamu. Kan ndak ngamal ke ya mesti jadi melarat terus. Tundeloke wong kafir. Wah, wong kafir bandane lah. Kamu melihat yang namanya orang kaya itu orang bandane akeh. Orang melarat bandane sithik. Padahal kamu tanya orang yang bandane akeh dia belum tentu merasa kaya loh. Cik kurang terus bingung nih. Sehingga untuk sempat duduk seperti saudara-saudara itu eman-eman waktu 2 jam 3 jam tak golu tak kok golek duit wis entuk akeh itu kan. Dia merasa kurang waktunya. Eman-eman tuh. Tapi saudara ini orang kaya, coba duduk di sini 3 jam, 4 jam. Ya, kok ora khawatir mbok tanggung nyambut gawe entuk piro gitu kan. Nah, itu berarti saudara memang orang kecukupan semua. Loh, kalau semua itu diukur akal, ora gaduk, ora ketemu. Kalau orang ngaji ukurannya harus tuntunannya. Kalau nurut tuntunan Rasulullah yang disebut orang kaya itu kaya di dalam hatinya. Perasaan rimo. Walaupun orang ngaji itu pakaiannya mung kuwi wae klambine weruh-weruh ngene minggu pagi ya kuwi. Ya kuwi wis ora tau ganti. Tapi yang merasakan itu dah seperti seorang gubernur. Gitu. Wes mangkat wes cukup. Sapa sing ndelok klambi, sapa sing ndelok lagi gitu ta? Lihat. Tapi orang yang tidak merasa bajunya sak lemari saya kurang terus. Iki wis gene wis dienggo. Lah gene dienggo neh terus lah gitu ha. Iki kurang. Lah sing gene wis dienggo neh ra apa-apa. Nah, itu satu contoh kekayaan itu yang dikatakan Rasulullah di dalam hati. Nek wong Jawa ngandake panrimo, nrimo ing pandum. Nah, wong ini rasa nrimo itu nama dalam bahasa Islamnya qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang kaya. Diterangkan lagi oleh hadis Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat mati itu orang yang paling kaya. Nggak bingung malah. Orang paling, itu ngendikane Nabi loh, bukan ngomong saya. Orang paling banyak ingat mati itu orang yang paling kaya. Sebab tidak ngongso masalah apa? Dunia, wis tak gua apa tuh wis. Wis ngurip di lokas mati kok ya. Nah, maka dia akan selalu mengejar. Orang tidak lama akan mati. Yang saya bawa apa? Dan tuntunan Allah tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kalau kamu sudah mati, hartamu, anakmu ora nek kanggone. Gitu? Orang mati kata Nabi ditemani 3 hal. Yang 2 kembali. Yang 2 itu hartanya, maluhu wa ahluhu, harta kekayaannya dan ahli warisnya. Itu bali semua ranek sing gelem ngancani ning kubur enggak ada. Yang terus amaluhu, amalnya yang akan terus. Ini yang menemani. Dan sekarang saya gunanya mencari harta pagi sampai pagi terus, harta saya di mana-mana. Ada sertifikat tanah, sertifikat rumah, sawah, pirang-pirang nganti lali sing ngitung. Gua apa coba? Kowe nek mati dikubur. Ya. Ora kok sawahmu pirang-pirang bau ngguruki kowe ora. Cukup tanah panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter wis cukup. Buat apa itu cukup? Nah, maka kalau kelingan itu kaya. Bukan berarti terus pegang nyambut gawe, tidak. Maka yang dipenke di situ, bagaimana saya untuk menjadi orang kaya, menghadap Allah nanti dengan gagah, masuk surga dengan ya, senang hati. Abdurrahman bin Auf orang kaya, hartanya banyak. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sudah agak tua, sudah agak takut. Ketika Abdurrahman bin Auf giring kafilahnya, unta berisi dagangan, suaranya gemuruh. Aisyah tanya, suara apa ini? Ya, ini kayak suara sepur itu, suara apa? Dapatnya, ya Aisyah, Ummahatul Mukminin, itu suaranya kafilahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi
unta yang penuh dagangan. Kalau unta penuh dagangan mlaku wis suarane tak brutuk nganti wong ning omah kaget swara apa? Kira-kira unta ini telu apa papat? Berapa kira-kira? Ratusan. Siapa katanya? Oh, itu yang dikatakan oleh Rasulullah, nanti masuk surga dengan merangkak. Orang tadi lari nemuannya Abdurrahman bin Auf. Muhammad Mu'min Aisyah mengatakan kamu nanti masuk surga dengan merangkang. Langsung tersentak hatinya. Buat apa saya? Atas sekian banyak. Kalau hanya masuk surga dengan berangkang. Ya, akhirnya unta yang penuh dagangan tadi semua digiring masukkan Baitul Mal. Tidak mau masuk surga dengan berangkang itu nggak mau. Tapi jelas masuk surga walaupun masuknya dengan berangkang itu nggak mau. Kalau kita kan alah berangkang ning tekan. Wes, tak kira wes ora zakat ya, apa meneh ngaji bareng, wis genah mlebu swarga kok. Wong iki rong genah wis keset apa meneh wis genah. Itu lain. Nanti kate lah aku ning swarga ning emper wis gelem. Wis ora mlebu ra apa-apa ning emper wis gelem. Iki gambarke kaya swarga kaya toko-toko kuwi terus kowe kaya kere turun ning empere. Itu orang kaya. Dia tahu buat apa kekayaan ini kalau saya masuk surga aja dengan begitu. Hina sekali. Maka itu lain kan. Jadi orang kaya itu bukan banyak harta. Tetapi orang yang kaya, kaya jiwanya.